talab al-Qur'an min hasan as-sawt. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanas sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi muttafaqun alaih. Ma'na adinallah ay istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Hadis ke 1001 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah mendengarkan pada sesuatu dengan penuh perhatian dan rasa ridha serta menerima sebagaimana mendengarkan kepada seorang nabi yang bagus suaranya. Ia bertaghanni dengan Al-Qur'an itu yakni mengeraskan suaranya. Muttafaqun alaih. Makna adinahu yakni mendengarkan. Ini sebagai tanda keridhaan dan diterima. Hadis yang kedua, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. Hadis yang ke-1002 dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, sesungguhnya engkau telah dikaruniai oleh Allah mizmar, yakni seruling dari mizmarnya keluarga Daud. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, alangkah gembiranya hatiku, alangkah gembiranya hatimu jikalau engkau melihat bahwa saya mendengarkan bacaanmu akan Al-Qur'an tadi malam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Tidak memperdengarkan pada sesuatu yang penuh perhatian dan rasa ridha, sebagaimana mendengarkan seorang nabi yang bagus suaranya melakukan Al-Quran dengan mengeraskan suaranya. Hadis ini menerangkan pertama bahwa termasuk nikmat daripada Allah diberikan kepada seorang husnus shaut, suara yang indah. Dan dalam beberapa ajaran syariat, suara yang indah ini juga diperlukan, seperti adzan. Dianjurkan untuk yang beradzan itu orang yang suaranya keras dan hasanus shaut, suaranya bagus. Demikian juga dalam membaca Al-Quran, dianjurkan untuk yang membaca Al-Quran suara yang indah. Malah dalam satu hadis Nabi bersabda, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa orang yang tidak melakukan di dalam membaca Al-Quran, mentaghanni dalam baca Al-Quran, bukan daripada golonganku. Sebagian ulama menyatakan yataghanna itu minal, daripada ghana, artinya melakukan. Tapi lagi sebagian menyatakan minal ghina. Yataghanna, siapa orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, masih memerlukan yang lainnya, atau masih memandang yang lainnya lebih hebat daripada Al-Quran, falaisa minna, bukan daripada golongan umatku. Karena itu husnus shaut, suara yang indah itu adalah termasuk nikmat daripada Allah dan menjadi sebagai wahyu
daripada sebagian para Nabi Allah, seperti Nabi Allah Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam dikata bahwa Nabi Dawud punya suara indah. Jika bermunajat kepada Allah dengan suara yang indah tadi itu, binatang-binatang buas, serigalakah, singakah, bahkan buayakah yang ada di hutan-hutan turun semuanya ikut mendengarkan dengan khusyuk. Burung-burung yang ada di angkasa turun semuanya mendengarkan dengan khusyuk. Bahkan ikan-ikan yang ada di tengah lautan menepi semuanya ada di pantai mendengarkan dengan khusyuk. Bahkan jin, mereka berdatangan dari mana-mana mendengarkan dengan khusyuk. Dan ketika suara yang indah tadi itu dengan khusyuk terjadi, maka akan membuat hati larut. Dan sekali Nabi Allah Dawud bermunajat, bahkan ribuan daripada makhluk hidup meninggal dunia karena larut dalam khusyuk Nabi Allah Dawud. Sehingga Nabi Allah Sulaiman, anak beliau, sering mengingatkan, hasbuka, hasbuka, cukup ayah, udah banyak yang meninggal dunia. Baru berhenti Nabi Allah Dawud alaihissalam. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membacakan Al-Quran, maka Nabi memuji dengan bacaan Ibnu Mas'ud tadi itu, dengan menyatakan dapat utita mizmaran min mazamiri ali Dawud, engkau mendapatkan sebahagian daripada yang Allah berikan daripada seruling Dawud. Biasanya seruling itu bisa menghipnotis, ya, bisa membuat orang tadi itu terpukau sampai lupa. Begitulah suara yang indah Ibn Mas'ud itu bisa membuat orang terpukau dan larut dalam khusyuk dengan bacaan beliau. Kedua, di sini harus diarahkan suara yang indah, bukan untuk lupa kepada Allah, tetapi untuk membaca Al-Quranul Karim. Suara indah itu nikmat, dan jika digunakan untuk kebaikan maka akan menjadi tambahan nilai. Merupakan ibadah yang paling utama di antara umat Muhammad adalah membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Suara yang indah jika digunakan untuk membaca Al-Quran, maka itu akan menjadi tambahan nilai bagi yang memilikinya. Begitulah ashabu Rasulullah, para sahabat, mereka berusaha di dalam membaca Al-Quranul Karim dengan suara yang indah dan khusyuk tentunya. Abdullah bin Mas'ud ini dari segi fisik, bentuk rupa pendek sehingga dikatakan satu dirok, saking pendek. Pernah Abdullah bin Mas'ud ini lagi naik pohon arak untuk si waktu, ditertawakan oleh beberapa orang karena lihat kecil kaki beliau, betis beliau, ya. Ketika Nabi menyaksikan banyak yang menertawakan Ibn Mas'ud, maka Nabi menegur, tahukah kamu Ibn Mas'ud, Allah akan jadikan kaki yang kamu tertawakan itu akan seperti bagaikan gunung Uhud nanti di hari kiamat. Artinya ini orang hebat. Sampai Nabi SAW pernah bersabda,
Man arada an yasma'al Qur'ana kama unzil falyaqra qira'ata Ibn Ummi Maktum. Siapa orang yang ingin mendengarkan bacaan Ibn Ummi Maktum lain, ya. Siapa ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an persis sebagaimana diturunkan oleh Allah yang aku terima dari Jibril, maka bacalah dengan bacaan Ibn Ummi Maktum. Ada lagi sahabat Ibn Ummi Maktum, indah juga suaranya. Jadi suara indah ini pilihan. Nabi sendiri untuk muadzin tadi itu pilih sahabat Bilal diantaranya untuk beradzan. Subhanallah. Al-Quran ini diperintahkan bagi kita selain untuk membaca dan untuk memperdengarkannya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibaca Al-Quran, istami'u, bukan isma'u. Istami'u. Ada perbedaan dari sami'a yasma'u dan istama'a yastami'u. Kalau sami'a yasma'u, mendengarkan, hanya mendengarkan seperti kita mendengarkan musik. Tapi kalau istama'a yastami'u, mendengarkan dan khusyuk dengan memahami, dengan larut pada maknanya. Dibacakan Quran jangan asal didengerin gitu. Dengarkan dengan kamu paham dan khusyuk dalam mendengarkannya. La'allakum turhamun. La'alla di sini bukan ditaraji tapi ditahakkum. Pasti kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya kamu dirahmati. Jika kamu mendengarkan Al-Qur'an dengan baik, maka kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada Nabi memerintahkan kita untuk melakukan bacaan Al-Quran supaya pendengar juga bisa khusyuk di dalam mendengarkan atau memahami bacaan Al-Quranul Karim. Selain itu, hadits ini juga menerangkan tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran ini, kata Nabi SAW, beliau bersabda, "Mathalul jawf alladhi laysa fihil Qur'an kal baitil kharib." Perumpamaan hati yang tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang lama, yang udah kayu keropos, dinding-dinding udah retak-retak, yang membahayakan. Artinya kalau kita tinggal di rumah yang demikian, ada angin dikit khawatir roboh, ada hujan basah semuanya. Begitulah hati seseorang, walaupun dia banyak qasidah, walaupun dia banyak munajat, banyak berzikir, tapi tak ada Al-Quran, dia tidak akan tenang hidupnya. Keluarga yang tidak ada bacaan Al-Quran tidak nyaman hidupnya, tidak sakinah. Suami istri yang tidak ada Al-Quran, dia tidak senang hidupnya. Kenapa? Seperti tinggal dalam rumah yang udah lama dan udah mendekati kerubuhan. Dia selalu khawatir, selalu bimbang. Al-Quran itu yang membuat manusia mantap, tenang, penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau kita mau berpikir, Allah turunkan Al-Quran hanya 30 juz, bukan 3000 juz. Kalau kita mau istiqomahkan setiap hari kita membaca 1 juz, berarti setiap bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau pun tak mampu setiap hari 1 juz, setengah juz lah setiap hari, berarti setiap 2 bulan kita khatam Al-Quran. Setahun 6 kali khatam Al-Quran. Kalau tak mampu, 1/4 juz lah. 1/4 juz itu 2 lembar kan? Kita berarti 3 bulan sekali khatam Al-Quran, setahun 3 kali khatam Al-Quran. Tak mampu selembar Al-Quran, itu insya Allah 6 bulan sekali kita khatam Al-Quran. Tapi terkadang kita dapatkan diri kita setahun tak khatam Al-Quran sekalipun.
anak kita tak dengarkan baca Al-Quran 24 jam, tak ada khawatir. Bahkan seminggu 7 hari tak dengarkan dia baca Al-Quran, tidak juga takut. Bahkan mungkin anak-anak kita lebih banyak mendengarkan lagu-lagu Barat, lagu-lagu Eropa, lagu-lagu India misalnya. Kita tak khawatir anak tadi itu sekalipun tak baca Quran. Padahal ini anak bahaya, kal baitil kharib, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Mathalul bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an wal bait alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang dibacakan Al-Quran dan rumah yang tak dibacakan Al-Quran itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau kita berdampingan dengan orang yang mati, sekalipun cantik rupa, kita masih ketakutan. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang hidup, kita bisa bercakap-cakap, berbincang-bincang sama dia, maka kita merasa ada teman, tenang, bahagia kita. Begitu juga kita masuk rumah, bagus, bangunan baik, luar biasa megah, tapi tak ada dibacaan Al-Quran, tak akan tenang ada rumah itu. Rumah biasa, mungkin rumah dari bambu, dari kayu, tapi karena yang isi rumah tadi itu ahli baca Al-Quran, tenang, sakinah ia dapatkan. Al-bait alladhi yuqra'u fil Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran itu akan dikenal, dapat dilihat oleh malaikat yang ada di langit, sebagaimana bintang yang ada di langit dapat dilihat dan dikenal oleh orang yang tinggal ada di bumi. Kalau di malam hari kita akan paham nih bintang-bintang ini kenapa keluar cahaya dari situ. Malaikat yang ada di langit kalau melihat bumi banyak maksiat, gelap, tapi ada sinar keluar, cahaya keluar dari rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran. Karena itu jangan sampai membaca Al-Quran ini ditiadakan dalam rumah kita. Sediakan waktu untuk kita duduk bersama anak kita, keluarga kita, membaca Al-Quranul Karim setiap harinya, sehingga menjadi hati mereka tentram, bagus, rumah tangga menjadi sakinah. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, beliau adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, sehingga diriwayatkan 4 kali khatam siang hari, 4 kali khatam malam hari. Malah di masa muda beliau 8 kali khatam siang hari, 8 kali khatam malam hari. Artinya tak ada waktu yang lain yang kosong daripada Al-Quranul Karim. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu setiap hari khatam Al-Quran. Tapi ketika bulan Ramadan, beliau tak mau hari-harinya sama dengan hari-hari luar Ramadan. Setiap hari beliau menghatamkan 2 kali khatam Al-Quran. Total 1 bulan menjadi 60 kali khataman Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat malam tak banyak, cuma 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah 15 juz Al-Quran. Rakaat kedua 15 juz Al-Quran. Setiap malam khatam Al-Quran dalam 2 rakaat. Begitulah mereka yang tahu kedudukan Al-Quran. Dia tidak mensia-siakan, tidak mau menggeser aktivitas bacaan Al-Qurannya dengan yang lainnya. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man arada ilmal awwalina wal akhirin falyanthul Qur'an." Siapa orang yang pingin ilmu orang-orang dahulu dan orang-orang yang
akan datang, maka hendaklah dia memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Jadi hadis ini selain menerangkan tentang suara indah itu adalah nikmat daripada Allah, karena itu gunakan untuk yang terbaik, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, di dalam membaca Al-Quranul Karim yang diikuti dengan suara yang indah dan pemahaman di dalamnya, maka disitulah akan mendapatkan banyak fawaid, banyak faedah-faedah, baik yang terkait dengan urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Nah, kita terus ini, kita baca. Selain itu juga, ini hadis juga menerangkan tentang mengangkat suara dalam berzikir itu juga ajaran Islam. Sebagian orang menyatakan mengangkat suara tak boleh. Ini buktinya. Nabi SAW memuji orang dengan suara yang indah melakukan Al-Quranul Karim untuk didengarkan. Malah di sini, la ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. Nabi mendengar Ibn Mas'ud, seandainya engkau melihat aku tadi malam, aku mendengarkan bacaan kamu, wahai Ibn Mas'ud. Berarti mengangkat suara itu ajaran Islam. Adapun didengar dalam Al-Quran, wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kamu keraskan suara kamu di dalam salat kamu, dan jangan kamu lirihkan suara kamu dalam salat kamu, tapi tengah-tengah. Itu bukan berarti larangan untuk mengangkat suara, tapi menjerit-jerit yang tak boleh. Bacaan dengan menjerit-jerit tak boleh, tapi mengangkat suara itu ajaran Islam. Ada hadis Nabi juga bersabda, "Mastama'a qaumun yadhkurunallaha ta'ala." Ada lagi riwayat, "Yatluna al-Qur'an wa yatadarasunahu illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah." Tidak ada orang yang berkumpul bersama-sama berzikir, ada riwayat membaca Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali akan diliputi rahmat Allah, dihadiri malaikat Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kumpul bersama berzikir, artinya berzikir bersama-sama. Berzikir bersama-sama. Tak ada larangan untuk berzikir mengangkat suara, tapi yang tak boleh itu mengangkat berlebihan, menjerit-jerit, itu yang tidak dibenarkan. Itu yang dilarang. Dalam hadis yang lain Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Siapa orang yang berzikir kepada aku pada dirinya, tak ada orang yang dengar, maka aku pun akan mengingat dia pada diriku, kata Allah. Siapa orang yang menyebut aku ada di halayak rame, maka aku pun akan sebut namanya di hadapan para malaikat rame. Artinya halayak rame berarti mengangkat suara, ya. Jadi tak benar kalau ada menyatakan mengangkat suara itu adalah bid'ah. Hadis banyak sekali dan ayat Al-Quran juga mengatakan bahwa mengangkat suara itu adalah bagus. Ini termasuk hadisnya, bagaimana Ibn Mas'ud dipuji oleh Allah karena mengangkat suara sampai terdengar oleh Nabi, dan Ibn Mas'ud tak tahu kalau Nabi mendengarkan bacaannya dia tadi itu. Katanya, bagaimana kalau seorang tu dia ada suara yang merdu, yang bagus kalau baca Quran, tapi daripada yang sama dia takut ada perasaan riak yang dibaca Quran dalam solat atau dalam baca Quran. Riya itu al-amal li ghairillah, amal untuk selain Allah. Ketika syariat memerintahkan kamu untuk mengangkat suara, contoh sholat maghrib, kamu jadi imam, mengangkat suara diperintahkan oleh syariat, itu amal yang matlub,
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an juga demikian, berzikir juga demikian. Jangan takut riya kemudian meninggalkan amal. Dikatakan tarkul amal makhafatar riya. Meninggalkan amal karena khawatir dia riya, itu udah perbuatan riya karena menganggap dirinya ikhlas. Tarkul amal ma'ar riya syirkun. Al-amal ma'ar riya syirkun. Sedangkan beramal tapi benar-benar dia bukan karena Allah, itu adalah sudah penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita nggak perlu takut, Allah itu Maha tahu. Yang penting kita berusaha jangan sampai melakukan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adalah karena kita masih fil bidayah, orang yang pemula, kita pemula. Mungkin masih ada itu, tapi Allah Maha tahu. Kita berusaha untuk tidak melakukan itu, insya Allah Allah akan bantu. Bukan berarti meninggalkan sama sekali, tidak bisa. الله عنكم وقال رضي الله عنه: الفصل الثالث في حكاية الوادعين من أمة السلف والخلف من أئمة السلف والخلف. عن زيد بن الأرقم قال: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مملوك يغل عليه، فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة، فقال له المملوك: ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع. من أين جئت بهذا؟ قال: مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني، فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني فإذا عرس لهم فأعطوني. قال: إن كدت أن تهلكني. فأدخل يده في حلقي فجعل يتقيأ وجعل لا تخرج، فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها، فقيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسد من هذه اللقمة. وزاد في الإحياء أنه قال بعده: اللهم إني أستغفرك وأعتذر إليك مما حملت العروق وخالطت الأمعاء. وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: أو ما علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيب. كان الشيخ العارف بالله الحارث المحاسبي من كبار الورعين، ومن دقيق ورعه أنه ورث من أبيه 70,000 درهم فلم يأخذ منها شيئا، لأن أباه كان يقول بالقدر. فقال وقد صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتوارث أهل الملتين، ومات وهو محتاج إلى درهم. ومن المشهور أنه كان محفوظا إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة يتحرك في إصبعه إرق فيمتنع من تناوله، وهو أحد شيوخ الجنيد بن محمد. وقيل له المحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه. Diceritakan dari Zaid bin Arqam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mempunyai seorang budak yang beliau itu, yang budak ini tugasnya adalah untuk mengambil hasil bumi. Satu saat membawa satu malam makanan ini si budak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lagi sangat lapar saat itu. Mengambil satu makanan daripada milik budak, hanya satu suap makan. Tanpa tanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya setiap mau makan tanya dari mana. Ini saat itu lagi sangat lapar.
langsung dimakan. Setelah dimakan masuk makanan di perut, ditanya dari mana? Si budak menegur, biasanya Anda tanya dulu sebelum makan. Kok saat ini Anda tak tanya, kata dia. Tidak tanya, kenapa? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, iya benar, biasanya aku tanya ya, ini karena terlalu lapar. Dari mana? Untuk yang sekarang ini, lagi aku berjalan di tengah jalan ketemu dengan orang-orang jahiliyah. Aku kasih mantra dia. Ada masalah, aku kasih mantra. Kemudian ada acara-acara mereka yang di situ ada maksiat, kemudian aku dikasih makanan ini. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq terperanjat. Kamu sudah membuat aku bisa mati karena sebab ini. Ini jari-jarinya dimasukkan ke kerongkongannya untuk supaya keluar itu makanan. Tapi tak keluar. Sampai mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah melotot begitu ya, udah membasah begitu, tak keluar. Ini harus dibantu dengan air. Minum air yang banyak. Setelah minum air banyak, baru diusahakan untuk keluar semuanya. Dengan susah payah dan sakit. Si budaknya kelihatan. Apa budak kalau bahasa sini? Sahaya ya. Hamba sahaya. Si hamba ini melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kasihan, hanya makan satu suap, satu potong roti misalnya, kamu melakukan ini. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya harus mati pun aku siap, harus keluar. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Sayyidina Abu Bakar, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Semua jasad yang tumbuh, yang berkembang karena sebab suhud, karena sebab makanan haram, maka api lebih bagus baginya. Bukan tubuh yang besar, bukan tubuh yang sehat, tetapi seandainya diganti dengan api itu lebih baik. Mengapa? Kalau api habis di atas dunia. Tapi kalau tubuh yang sehat dari yang haram, maka itu akan menjadi bahan bakar di neraka. Alaiha malaikatun jiladun la waquduhan nas wal hijarah. Bahan neraka itu bukan bensin, bukan gas, bukan kayu, tetapi jasad-jasad manusia dan juga berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Dalam kitab Ihya malah ditambahkan di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah mengeluarkan isi perutnya tadi itu berdoa, Allahumma inni astaghfiruka wa a'tadiru ilaik mimma hamalatil uruq wa khalatatil am'a. Ya Allah, aku memohon ampun, aku memohon maaf ya Allah daripada makanan yang masih tersisa ada di urat-urat kami, daripada makanan yang masih tersisa ada di dalam perut kami. Udah aku usahakan untuk keluar semuanya ya Allah. Maka ketika Nabi diberi kabar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu yang ia lakukan hanya karena dikit makanan, sampai berusaha sekian sulitnya, Nabi menyatakan, awama alimtum anna Siddiq la yadkhulu jawfahu ila tayyib. Tidakkah kamu mengenal bahwa memang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah masuk dalam perutnya kecuali rezeki yang halal. Diceritakan di sini Asy-Syaikh Al-Arif Billah Al-Harith Al-Muhasibi. Beliau termasuk salah satu tokoh orang yang wara. Beliau ini Al-Harith Al-Muhasibi ayahnya kaya. Ayahnya meninggal, ada harta waris yang
haki oleh Harith al-Muhasibi 70.000 dirham. Besar. Tapi dia tidak mengambil 1 dirham pun. Kenapa? Karena ayahnya Yaqul fil Qadar. Dia orang yang akidahnya di luar Ahlussunnah wal Jamaah, yang meyakini tidak ada takdir. Mu'tazilah. Sedangkan dalam riwayat Nabi bersabda, la yatawarathu ahlul millatain, tidak saling memberikan warisan dua orang yang berbeda agama. Jadi kalau bapak Islam, anak Kristen misalnya, anak Nasara, satu di antara dua ini ada yang meninggal, tak dapat warisan, tidak bisa mewarisi atau mendapatkan warisan dua orang yang berbeda agama. Sehingga dia tidak mengambil 1 dirham pun, padahal dia fakir hidupnya. Seharusnya dia langsung menjadi kaya dengan bapaknya mati tadi itu. Beliau ini termasuk sebagian daripada wali besar yang Allah jaga tidak sampai tersentuh haram. Jadi kalau ada makanan yang di situ syubhat, tak jelas halalnya, jari-jari ini bergerak, gemetar, dia tak mau ambil. Dia tak mau ngambil. Dikatakan al-muhasibi karena selalu muhasabah terhadap dirinya. Selalu muhasabah terhadap dirinya. Nah, cerita ini menunjukkan bahwa wara itu adalah peranan yang sangat penting dalam menjaga iman. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-wara'u asasu hadzal din fa ahkim bina. Wara ini adalah asas agama, maka asas harus kuat. Bangunan kuat, kayu bagus misalnya, semen bagus, tapi asas tak kuat, roboh. Asas bangunan ini adalah, asas Islam adalah al-wara'. Wara' itu ada tingkatan. Ada wara' yang wajib, tarkul haram, meninggalkan haram, sudah jelas. Ada wara' yang sangat dianjurkan, tarkus syubha, meninggalkan syubha. Ada wara' yang lebih tinggi lagi, tarkul halal, meninggalkan yang halal, hanya diambil seperlunya. Adapun meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang haram, udah tugas tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Manusia, makanlah daripada yang Allah ciptakan di bumi yang halal dan bagus. Halalan thayyiban, bukan halalan yang syubha. Halal yang bagus, yang jelas halalnya. Allah perintahkan para rasul pun untuk makan halal. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Para rasul, makan yang halal, yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan beramallah amalan yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu sholihah. Orang-orang yang beriman, makanlah daripada apa yang bagus Allah berikan rezeki bagi kamu, dan beramallah amalan yang soleh. Dalam hadis Nabi menyatakan, innallaha amaral mu'minina bima amaral mursalin. Allah itu perintahkan kepada orang yang beriman sama dengan yang Allah perintahkan kepada para rasul, yaitu memperhatikan makanan sebelum beramal. Memperhatikan makanan sebelum beramal. Karena amal dengan makanan yang haram tak bernilai, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW terusan hadis tadi itu menceritakan ada seseorang yang dia tadi itu seperti orang sufi, Ash'ath,
aghbar yamuddu yadahu ila as-sama' faqala ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nabi menceritakan ada seseorang Ash'ath yang rambutnya tak rapi, aghbar, bajunya kumuh. Dia setiap saatnya mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ibadah terus. Cuma tak perhatian makanan. Makanan haram, minuman haram, baju haram. Mulai dari kecil orang tua kasih haram, haram, haram. Fa anna yustajabu lah, bagaimana bisa diterima amalnya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus, tidak menerima kecuali yang bagus, bukan yang banyak. Sedekah banyak tapi tak bagus, tak diterima oleh Allah. Salat banyak tapi tak bagus salatnya, tidak diterima oleh Allah. Yang diterima innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya Allah itu menerima dari golongan orang-orang yang bertakwa, yang tak tersentuh haramnya. Mana yustajabu. Karena itu di sini Nabi menggambarkan bagaimana ada hubungan antara makanan dan ibadah diterima atau tidaknya. Jadi ibadah ini akan sia-sia kalau memang tidak berhati-hati di dalam masalah makanan. Wa ta'atun mimman haraman yakulu mitrul bina fawqa maujin yuj'alu. Kata Ibnu Ruslan, perbuatan taat ibadah kepada Allah, haji, umrah, bangun masjid, taat, tapi dari rezeki yang haram itu tak akan wujud hajinya di hari kiamat, tak akan wujud ibadahnya di hari kiamat. Sama dengan orang mau membangun rumah tapi di tengah lautan, baru ditaruh pasir, diterpa ombak, tak akan jadi itu semuanya. Begitulah juga amal ibadah tak akan bisa wujud dari orang yang makanannya haram. Ketika Nabi dibacakan ayat ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu hadir, ada di situ. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah. Ya Rasul, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, doakan ya aku untuk Allah jadikan aku orang yang diterima doanya oleh Allah. Bagaimana Nabi SAW menjawab pertanyaan ini? Apakah Nabi katakan semoga kamu doanya diterima oleh Allah? Enggak. Tapi Nabi memberikan satu resep, satu bimbingan yang kita semuanya bisa menjadi orang yang doanya diterima oleh Allah. Kata Nabi, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Yang bagus makanannya, wahai Sa'ad bin Mu'adz, kamu menjadi orang yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini doa orang musafir itu mustajab. Biasanya orang yang rambut tak rapi itu musafir, baju tadi itu tak bersih itu berarti musafir. Sedangkan Nabi menyatakan doaul musafir mustajab, doa musafir itu mustajab. Tapi karena makanan haram, maka doa orang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diceritakan oleh Nabi tadi. Ini sebenarnya gambaran bagi kita, ini doa nggak diterima, apalagi sholat, apalagi haji, dari orang yang makan tak beres. Karena itu sebenarnya bukan hanya doa yang tidak terima, sholat tak diterima, ibadah tidak diterima dari orang yang sengaja memakan makanan yang haram.
Di sini diceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan juga bagaimana Al-Harith Al-Muhasibi. Begitu juga abauna wa aslafuna. Mereka tidak tersentuh daripada yang haram. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau tidak mau makanan kecuali yang halal. Dan jika dia tadi itu dari Allah kasih kelebihan, bisa mengetahui kalau ini harta tidak halal. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ini senang dengan telur. Satu saat beliau datang ke rumah salah satu muridnya, dikasih telur 3 butir telur. Yang satu diambil dimakan, yang 2 tak mau dimakan. Biasanya dihabisi. Saat itu tak dihabisi. Maka muridnya nyatakan, Habib silakan dihabisi. Enggak, untuk yang 2 ini enggak mau. Tidak apa-apa Habib, ini halal. Muridnya tahu ini Habib tak mau makan kecuali yang halal. Ini halal Habib, silakan makan. Enggak, maksa, silakan makan Habib, kita sediakan untuk Habib biar Habib senang, kita senang. Paksa kan. Ini 2 tidak halal. 2 telur ini tidak halal. Habib, saya punya, saya memelihara ayam, ada di rumah saya, ini telur dari ayam yang kami pelihara. Enggak. Dipanggil yang merawat ayam ini, yang melihara ayam. Sini, saya mau tanya, telur ini kamu ambil dari ayam-ayam kita? Enggak, kata dia. Hari ini enggak, kata dia. Yang satu memang kita ambil dari sini, dari milik kita. Yang 2 milik tetangga. Maksud saya ambil karena ada tamu sekarang, kita kasih. Besok telurnya kita tahu ada di sana. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan pemisah antara yang hak dan yang batil. Allah tampakkan nanti. Takut haram, di situ Allah akan kasih sinyal atau alamat tanda ini tidak halal, jangan dimakan. Kalau sudah berbicara makanan, wujudnya anak yang soleh, itu juga dari makanan yang halal daripada kedua orang tua. Ayah Imam Syafi'i itu Imam Idris. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris.